Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang saat ini belajar di rumah ya nak ya. Tetap semangat ya belajar walaupun kita belajar di rumah. Karena belajar itu di mana saja kapanpun tetap dapat kita lakukan. Ya sayangnya yang penting kita serius, semangat yang penting. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang makna kandungan surah At-Tin di kelas 5 semester 1. Nah, tentunya anak-anak Ibu sudah menghafal ya, insya Allah ya. Ibu harap sih sudah dihafal semua surah At-Tin. Baik, Ibu langsung saja kita akan membahas kandungan surah At-Tin ayat yang pertama. Bagaimana sih bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, apa sih kandungan yang ada di dalam ayat pertama? Nah, di situ membahas tentang buah tin dan buah zaitun yang sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Nah, misalnya buah tin itu buah yang sangat enak ya. Nah, ya sayang ya, pasti udah pernah melihat ya sayang ya. Kalau nggak ada di rumah tentunya kita sekarang mudah bisa melihat di Google ya nak ya. Nah, kemudian manfaatnya itu sangat banyak sekali. Kemudian buah zaitun yang memiliki keistimewaan kandungan minyaknya itu yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, kemudian ayat yang kedua. Bagaimana bunyi ayat kedua? Yaitu waturi sini. Dan artinya dan demi Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini merupakan semenanjung Sinai nak, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Nah, gunung ini sangat tinggi. Tingginya 2.285 meter. Nah, ini kenapa diabadikan di dalam surah At-Tin ya? Karena Gunung Sinai ini merupakan tempat ketika Nabi Musa alaihissalam pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul. Dan tentunya ada lagi kelanjutannya itu. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj ya, ketika Mi'raj itu Nabi berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Nah, seperti itu sayang. Kemudian ayat ketiga itu membahas tentang kota yang aman. Apa sih kota yang aman itu? Yaitu Mekah Al-Mukarramah. Kemudian Ibu lanjut terus ya nak ya. Yaitu ayat yang keempat. Ayat keempat ini kandungannya di dalam surah At-Tin. Jadi ini menjadi Allah itu menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi jasmani rohaninya sangat seimbang. Jadi kita harus bersyukur sayang kepada Allah. Allah begitu sayang, begitu cintanya kepada kita, kepada umat, kepada hambanya, sehingga kita diciptakan oleh Allah. Ada akal ya, beda dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian di ayat kelima, kandungan yang ada di dalam surah At-Tin itu, Allah mengingatkan kepada kita ini manusia supaya apa? Supaya kita harus sadar walaupun Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna, tetapi dapat turun juga derajat kita. Karena apa? Karena sikap perbuatan manusia yang di luar dari aturan atau ketetapan yang Allah berikan, berbuat jahat ya. Nah, jadi kita itu tergantung amal kita sayang. Nah, kemudian di ayat ke-6 itu di dalam surah At-Tin itu membahas tentang orang-orang yang tidak pernah hina. Siapa itu orang yang tidak pernah hina? Yaitu mereka yang beriman. Nah, itu dia yang beriman dan melaksanakan sholat ya, beramal soleh, berpuasa, mengaji. Pasti anak-anak ibu melakukannya ini semua ya, amin ya nak ya. Nah, orang seperti inilah yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian di ayat ke-7.
Nah, apa sih kandungan yang ada di ayat ke-7 surah At-Tin? Nah, di situ di dalam surah ataupun ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia, baik yang baik maupun yang buruk. Manusia itu nanti akan dibalas oleh Allah menurut amal perbuatan mereka. Jadi kita harus terus sayang beribadah kepada Allah ya, memberikan contoh yang baik kepada adik-adik kita, kepada teman ya sayang ya. Nah, nanti insya Allah kita akan berjumpa di dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, yang terakhir yaitu ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Nah, di situ membahas tentang Allah yang Maha Mengetahui itu adalah sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah memberi keputusan atas segala persoalan. Allah akan membalasnya, walaupun kita melakukan kesalahan, Allah akan membalas. Dan sebaliknya, kita melakukan kebaikan, Allah juga akan membalas semua perbuatan kita tersebut. Nah, Allah itu mengasihi kita sebagai hambanya. Allah itu senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri, jangan sombong. Yang berhak sombong itu siapa ayo? Yaitu Allah yang Maha menguasai ya sayang ya, yang Maha memiliki. Jadi ibu harapkan kita harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kandungan yang ada di dalam surah At-Tin, dan jumlahnya ayatnya ada berapa tadi? Ada 8. Surah At-Tin ini terdapat dalam urutan ke-95 dalam Al-Quran. Diturunnya di mana? Di Mekah. Nah, yang turun di Mekah, ayat yang turun ataupun surah yang turun di Mekah itu dinamakan juga dengan surah Makiyah. Nah, seperti itu sayang. Jadi udah tahu ya, insya Allah ya, kalau nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di komen ya sayang ya. Kalau yang kurang jelas nanti insya Allah ibu akan membantunya. Jangan lupa di subscribe channel ibu Dewi Inovator. Ya baik, kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.